Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Pertama ada Anzili Rahmajanati Adenin, ada Diva Lavenda Rizky Azahra, kemudian ada Hartami, ada Hawa Salsabila Al-Zahra, kemudian ada Sabrina Alimatus Saidah. Di sini kami akan menjelaskan materi perspektif global kami, yaitu lingkungan hidup dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks dunia ketiga. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita simak. Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adalah isu yang sangat penting di seluruh dunia. Lingkungan hidup adalah lingkungan fisik, biologi, dan sosial yang membentuk habitat manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Lingkungan hidup harus dijaga agar dapat mendukung kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Sedangkan ketidakseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan telah menyebabkan banyak masalah lingkungan seperti pemanasan global, degradasi lahan, kekeringan, banjir, dan lainnya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Pada dasarnya, tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks dunia ketiga adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat, akan tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pembangunan keberlanjutan ekologis yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ekologis dibutuhkan good environmental governance, yaitu tata pemerintah yang baik dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Santosa 2001 dalam Saliza 2003 menjelaskan good environmental governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi yang mampu mengelola sumber daya dan masalah-masalah bangsa, masalah publik secara efektif dan efisien, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dituntut adanya iklim demokrasi dalam pemerintahan untuk mengelola sumber daya alam dan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Akbar 1999 dalam Saliza 2003, yang dimaksud dengan good environmental governance adalah pemerintah yang mempunyai visi keberlanjutan dan perlindungan terhadap daya dukung ekosistem. Good environmental governance merupakan penggabungan antara elemen good governance dengan aspek keberlanjutan ekologis untuk menjaga keseimbangan 3 dimensi pembangunan pada konferensi oleh PBB di Rio de Janeiro 2012. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai keberlanjutan dan kemandirian pembangunan yang bergantung pada kekuatan dan kualitas institusi yang ada. Pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi dipahami sebagai usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara birusakan lingkungan dan berlaku adil kepada generasi yang akan datang. Pembangunan keberlanjutan ekonomi berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan Indonesia yang bertumbuh pada 3 unsur penting, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional.
tahun 1970-an dan awal 1980-an, pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada devisa migas. Ketika harga migas menurun pada tahun 1980-an, pemerintah mulai menitik beratkan perhatiannya pada program reformasi struktural yang ditujukan untuk memelihara pertumbuhan ekonomi serta mendorong ekonomi sektor swasta dan strategi pertumbuhan ekspor. Untuk ini, pemerintah menitik beratkan pada 3 tujuan penting, yaitu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, dan yang terakhir, melakukan intervensi yang terarah bagi usaha mengurangi kemiskinan dan melindungi lingkungan. Pembangunan ekonomi dan tekanan pada lingkungan adalah dua hal yang saling terkait. Ketika pembangunan ekonomi berlangsung, aktivitas manusia meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengurangi tekanan pada lingkungan, diperlukan pendekatan berbasis lingkungan untuk pembangunan ekonomi. Pendekatan berbasis lingkungan untuk pembangunan ekonomi juga dapat membantu masyarakat untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sosial dan budaya berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan dari perspektif sosial budaya dan berwawasan lingkungan hidup adalah suatu konsep yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dari perspektif sosial budaya berwawasan lingkungan hidup mempertimbangkan pentingnya aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan manusia saat ini tidak akan mengganggu kebutuhan generasi yang akan mendatang. Pembangunan berkelanjutan sosial budaya adalah suatu proses yang mencangkup pentingnya kesetaraan manusia, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan keseimbangan antara manusia dan alam. Pembangunan berkelanjutan sosial budaya dapat membantu mengurangi tekanan tersebut dengan mempromosikan praktik yang ramah lingkungan. Hal ini menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, pengolahan limbah yang tepat, dan perlindungan habitat. Pembangunan keberlanjutan politik berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan merupakan proses penting dalam konteks bernegara, khususnya dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ti Djokrowinoto, bahwa salah satu makna dari pembangunan adalah proses perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks politik hukum, setidaknya terdapat 3 rezim peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU LH. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Berkaitan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maka politik hukum pembangunan seharusnya diarahkan kepada penyelenggaraan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan antar generasi. Maka dari itu,
Pada hakikatnya, pembangunan seharusnya berperan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia yang berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Pembangunan keberlanjutan pertahanan dan keamanan berwawasan lingkungan hidup. Keberlanjutan di bidang pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan juga gangguan. Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur, substruktur, dan infrastruktur. Dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan, apabila selama ini terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah disharmonisasi yang berdampak pada hal yang lebih luas, yaitu yang menyangkut nasionalisme, rasa kebangsaan, dan pudarnya rasa negara dan bangsa. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan juga bangsa perlu diperhatikan. Untuk mengimplementasikan usaha menjaga keamanan dan kedaulatan negara, maka perlu diperhatikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu seperti nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Kesimpulannya, secara ideal, keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan dari berbagai aspek kehidupan yang mencangkup keberlanjutan seperti ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Terima kasih sudah menyimak materi kami yaitu tentang lingkungan hidup dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks dunia ketiga. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.